wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyyan wa rasulan ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واتقوا إليه بالوسيلة وتجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mari kita awali majelis kita hari ini dengan membaca suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita lanjutkan. Kita sampai kepada mutiara hikam yang ke-22. Kembali lagi, ini adalah mengelola hati kita masing-masing ya. Bukan mengelola hati orang lain, tapi menginternal, sehingga kita memahami sebenarnya siapa diri kita, bagaimana kita harus berbuat ya, bagaimana juga kita harus mendekat ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus itu hanya untuk mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, dan juga mengajarkan kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hanya itu saja sebenarnya inti daripada Dinul Islam ini. Sehingga di situ ada beberapa dimensi yang perlu kita pelajari. Syariat itu adalah juga sebuah sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita harus paham betul apa tujuan daripada syariat Dinul Islam itu sendiri. Jika syariat digunakan dengan tujuan yang lain, maka hasilnya juga akan lain ya. Hasilnya juga akan lain. Sama ketika misalkan kita membuat makanan ya, atau membuat rumah dengan proses yang sama, dengan cara yang sama, tapi tujuannya berbeda, tentu akan berbeda hasil. Kalau kita membuat rumah dengan tujuan, saya membuat rumah ini untuk berteduh, melindungi diri dari panas, dingin, hujan, dan lain sebagainya, kemudian membangun rumah ini untuk menjadi bahtera ya,
yang di dalamnya ada banyak hal yang diupayakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bagi diri saya, istri, anak-anak dan keluarga saya, maka tujuannya akan didapatkan. Seperti itu. Berbeda ketika orang membangun rumah. Saya membangun rumah ini dengan megah, dengan mewah, sebagai simbol, ya, sebagai simbol keakuan. Misalkan umai cekno dibilang orang gagah, bagus, sehingga bisa dipuji oleh orang, maka akan didapatkan yaitu pujian daripada orang-orang itu sendiri. Tetapi dengan rumah yang sama, tingkat kemewahannya sama, caranya sama, tapi tujuannya memang murni, ya, di situ akan ada tercetak orang-orang bersama-sama menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya kan itu yang didapatkan. Maka perlu kita pahamkan bahwasannya seseorang bertindak itu bergantung pada persepsinya masing-masing. Jadi persepsi itu sumbernya dari internal manusia itu sendiri. Sebagai contoh, sama-sama bawa celurit, ya, bawa celurit. Persepsinya celurit antara celurit petani dengan begal sama enggak? Tidak sama. Seorang petani mempersepsikan celurit itu sebagai sarana atau alat dia untuk membabat rumput, ya, membabat gulma, motong-motong dahan kering dalam tanamannya, bukai air dan juga nutup air, seterusnya. Tetapi ketika bajingan atau begal membawa celurit, persepsinya akan untuk menakut-nakuti orang lain atau mencelakakan orang lain. Sama-sama persepsi tentang celurit. Ya. Termasuk juga persepsi tentang mencari ilmu. Jika panjenengan semua mencari ilmu untuk mendapatkan pekerjaan, maka selamatlah, panjenengan akan mengalami banyak kekecewaan. Sekali lagi, kalau persepsi mencari ilmu itu untuk mendapatkan pekerjaan, maka selamatlah, panjenengan akan mengalami banyak kekecewaan. Kenapa? Begitu banyaknya di luar sana orang yang mencari ilmu, sekolahnya sampai tinggi-tinggi, endingnya adalah nganggur, tidak mendapatkan pekerjaan. Karena kalau cuman bekerja tidak butuh sekolah tinggi-tinggi, ya, tidak butuh sekolah tinggi-tinggi kalau cuman untuk bekerja. Kenapa tidak dari kecil aja bekerja? Ya, di Besuk Probolinggo itu, Besuk sana, Probolinggo Timur, Keraksan, itu ada orang tidak sekolah, bahkan uang saja tidak tahu, uang saja tidak, ya cuman ngerti, tapi tulisan itu 500 tidak ngerti. Ya emang dari kecil kerja keras, kaya raya. Jadi toko bangunan di Keraksan itu hampir semuanya punyanya dia semua, kaya raya, enggak sekolah, begitu. Maka jangan sampai mencari ilmu itu niatnya karena bekerja. Karena jika seperti itu, bisa jadi di antara panjenengan semua akan mengalami kekecewaan karena tidak mendapatkan pekerjaan. Tapi kalau mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, karena ingin menghilangkan kebodohan, maka itu yang benar. Mencari ilmu, setelah dapat ilmu, kebodohan panjenengan akan bertambah. Karena semakin dicari semakin banyak tidak tahunya. Ya.
semakin banyak dicari. Tapi yakinlah orang yang mencari ilmu itu sesuai janji Allah, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajah. Derajat panjenengan di sisi Allah akan naik. Maka carilah ilmu dengan tujuan itu sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara menghilangkan kebodohan kita. Begitu. Kita lanjut. Ma min nafsihi tubdihi illa walahu qadrun fika yumdi. Ya. Ma min nafsihi, dalam setiap nafas kita. Ya. Tubdi, yang kita hembuskan, illa walahu qadrun, ya, terdapat bagimu qadrun, qadar atau takdir, fika, di dalam dirimu, yumdihi, yang telah ditetapkan. Nah, kita renungi, kita fikirkan. Kaidah ini mengatakan bahwasannya dalam setiap hembusan nafas yang kita keluarkan, sesungguhnya di situ terdapat takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mencari Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya tidak usah jauh-jauh. Cukup dengan tarikan nafas saja, maka kita sudah mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Al-Quran itu sering meledek orang-orang yang tidak menemu atau tidak ketemu tentang Allah Subhanahu wa taala. Misalkan mencari Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak ledekannya. Misalkan tentang kisah Isa. Ya. Sehingga di situ dikatakan orang yang fasik secara tauhid atau tidak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika ditanya misalkan berhala, apa ini berhala? Pasti mereka akan bilang batu. Siapa itu Isa? Putra Maryam, anake Maryam. Maka di situ kan sebenarnya terdapat ketika ditanya secara cetha welo-welo, secara nyata, secara blak-blakan, opo iki? Watu. Ya. Berhala yang disembah berupa patung dan sebagainya. Ditanya, oh sudah, apa ini? Pasti mereka akan bilang batu. Siapa yang membuat? Kami. Cuman kadang-kadang orang itu kan terperangkap, ya, terperangkap dalam persepsi yang salah. Padahal perbuatannya sesungguhnya nyata kalau itu salah. Ketika ditanya Isa itu siapa? Putranya Maryam. Lantas bagaimana mungkin seorang anak bisa menjadi Tuhan? Bukankah seorang anak itu adalah perbuatan daripada manusia? Seharusnya kalau dia itu memang Tuhan, Maryam juga Tuhan, anak Tuhan. Ketika Maryam Tuhan, otomatis bapaknya Maryam juga Tuhan. Logikanya kan gitu. Kenapa ketika bilang Maryam Tuhan, Imron tidak dibilang Tuhan juga? Kan Imron yang melahirkan Maryam melalui istrinya.
sehingga dititipkan kepada Nabi Zakaria. Harusnya bagaimana mungkin seorang anak manusia melahirkan Tuhan? Itu kan logika yang sangat ya belak-belakan keliru. Maka dalam setiap nafas kita itu ada takdir daripada Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan. Tidak usah jauh-jauh ke hal yang lain, cukup dengan bernafas saja. Cukup dengan pegang dada, merasakan denyut jantung, itu juga takdir yang telah ditetapkan. Sebab sampai saat ini kita juga belum bisa mengatur irama jantung kita masing-masing. Yang bisa mengatur hebat. Sampai saat ini saya belum nemu, ya, belum dengar ada orang yang bisa mengatur denyut jantungnya sendiri. Waya turu istirahat sih, ojo berdenyut. Jangan gak kesel-kesel, bisa? Nggak bisa. Belum ada yang bisa, karena otomatis ya, otomatis. Banyak yang tidak kita ketahui. Maka dalam setiap nafas itu terkandung ketaatan dan juga kemaksiatan. Kalau kita sadar dan mengetahui tarikan nafas kita itu ada campur tangan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka potensi kita untuk taat besar. Kalau setiap kita menarik nafas itu kita sadar di situ ada rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka potensi kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu pasti sangat besar. Dan kalau kita lupa dalam tarikan nafas kita itu ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala, maka potensi kita untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga besar. Ya. Maka ulama-ulama terdahulu itu tiap nafasnya itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita belum bisa. Kita belum bisa. Tapi bukan pikir la ilaha illallah, tidak ya. Di dalam hatinya dia yang berzikir. Di dalam hatinya dia bertasbih, di dalam hatinya dia bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka itu terjaga, tapi tidak maksum ya. Jadi mereka itu ulama-ulama itu terjaga, tapi tidak maksum. Yang maksum hanya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ingatlah, tidak ada satu manusia pun yang tidak memiliki dosa. Tetapi potensi besar bahkan bagi seluruh manusia itu dosanya terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah. Tidak ada satu manusia pun yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa memiliki dosa. Atau tidak ada seorang pun yang menuju Allah Subhanahu wa taala itu tanpa melalui sebuah dosa. Tapi ingatlah bahwasanya di ending mereka kembali, mereka punya potensi untuk dihapus atau diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kadang kita sering lupa, sehingga sering menjustifikasi atau sering menghukumi orang-orang yang berbuat maksiat. Padahal sebesar apapun maksiat yang dia lakukan, tetap dia punya potensi diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta dia telah melakukan syirik sekalipun, selama dia masih punya nyawa, maka tetap masih punya potensi ya,
untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kafir sekalipun kalau dia masih hidup tetap dia punya potensi untuk masuk Islam dan bertaubat. Nah, ini sudut pandang, ini adalah persepsi. Kalau kita menjustifikasi Umar bin Khattab pada waktu itu yang kasar dan kejamnya kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan pernyataan-pernyataannya yang sangat kasar, bahkan sampai berkelakar, kalau aku berjumpa Muhammad langsung tak tebas di tempat itu juga. Kalau kita sebagai umat pada waktu itu tentu akan mengalami emosi, bahkan mungkin dendam kesumat yang tiada tara kepada Umar bin Khattab. Tapi tetap selama nyawanya masih ada, punya potensi untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya masuk Islam dan menjadi pembela Rasul yang utama. Nah, itu kita harus pahami. Maka sejahat apapun orang di muka bumi ini, kalau dia masih punya nyawa, tetap punya potensi untuk mati dalam keadaan husnul khotimah. Dan kita juga harus paham betul, sealim apapun orang di dunia ini, sepinter apapun, setaat apapun, tetap punya potensi su'ul khotimah. Sehingga kita bisa muraqabatullah, ya, menjaga diri kita. Sehingga dalam hati kita dipenuhi prasangka yang baik terhadap setiap manusia. Dengan demikian hati kita menjadi hati yang ruhama, penuh welas asih dan kasih sayang. La tataraqqab faraghal aghyar fa inna dhalika yaqta'uka aw wujudil muraqabati lahu fima huwa muqimuka fih. La tataraqqab faraghal aghyar. Jangan tataraqqab menanti-nanti faraghal aghyar, hilangnya kecenderungan kepada dunia. Fa inna dzalika yaqta'uka aw wujudil muraqabati lahu. Karena hal itu dapat membuat lupa au wujudil muraqabati, akan adanya muraqabati, pengawasan, lahu bagimu dari Allah Subhanahu wa taala, fima huwa muqimuka fi, atas ahwal yang telah ditetapkannya untukmu. Ini belajar nerima takdir atau belajar menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya seseorang yang telah belajar atau menempuh jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dihinggapi dengan perasaan-perasaan ingin segera mencapai Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan misalkan kita bermajelis tentang syuhud, ya. Faham syuhud? Zuhud, paham? Enggak. Zuhud itu adalah orang yang sudah di dalam persepsi hidupnya tidak terikat oleh duniawi. Orangnya sebutannya zahid, ya, orangnya sebutannya zahid. Jadi kecintaan dia itu kepada duniawi sudah tidak ada, sudah sangat minimal. Kecintaannya sudah kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhirat. Ketika kita belajar menempuh itu, maka seringkali ada persepsi di dalam diri kita ingin segera keluar dari kecintaan terhadap dunia.
Misalkan sudah belajar, misalkan tidak terpengaruh oleh dunia. Moro ketok mobil mewah, kapan ya aku duwe kaya ngono. Eling meneh, kapan yo aku pengen hilang sifatku bergantung kepada yang seperti itu. Jadi itu terjadi dalam perjalanan manusia. Ketika manusia itu meniti ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan ada fase di mana dia ingin segera hilang tabiat-tabiat atau perasaan-perasaan atau kecenderungan-kecenderungan ingin cinta kepada dunia. Pengen cepet-cepet hilang. Sedangkan dia lupa nafsu masih berada di dalam dirinya, yang kapan saja punya potensi besar untuk mengalahkan yang namanya ketaatan dirinya. Maka dikatakan di sini, tidak usah nunggu-nunggu hal itu, karena hal itu mesti terjadi. Begitu. Fine saja, jadi lancar saja. Pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu muncul, wis gampang istighfar mawon. Ketika dalam satu posisi ternyata kita masih muncul cinta kita terhadap dunia, tinggal istighfar saja. Ingat. Kenapa? Ingat di situ ada muraqabatullah, pengawasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sadar bahwasanya kecenderungan terhadap dunia itu merupakan kegelapan atau keburukan. Saya yakin semua ulama sependapat kalau kita cinta betul terhadap dunia itu adalah sebuah keburukan. Tetapi kalau menjadikan dunia itu wasilah untuk kita mendapatkan kebaikan yang lebih besar kelak di akhirat, maka itulah sesungguhnya persepsi yang benar bagi diri kita untuk menyikapi dunia. Nah, cuman kan tidak semudah itu. Ya, tidak semudah itu. Ada fase-fase yang mana kita harus bertarung dengan diri kita sendiri untuk menekan rasa cinta kita kepada dunia. Nah, di saat pertarungan itulah orang yang sedang meniti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang sedang meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu mengalami kejenuhan. Kapan yo aku iso ngalahno perasaan cintaku kepada dunia? Sama ketika umat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu diembargo di antara dua bukit, mengalami fase kelaparan selama 3 tahun. 3 tahun kelaparan. Itu Rasul, bukan kita, Rasul yang setiap doanya mesti didengar dan ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 tahun pernah diembargo sebelum akhirnya hijrah. Maka di situ ada kisah, ya. Di situ ada kisah yang mana satu roti, nah ini sudah masyhur, satu roti dimakan banyak orang tidak pernah habis. Kalau Rasul mau kan tinggal turunkan makanan dari langit, selesai turun. Cuman Rasul kan tidak lakukan itu. Turunkan makanan dari surga yang sekali makan bisa kenyang dalam waktu 1 bulan, bisa, ya, bisa saja. Tapi kan tidak terjadi seperti itu. Rasul juga mengalami kelaparan, umat pada waktu juga mengalami kelaparan. Sehingga dalam fase itu umat pada waktu itu mengalami fase kejenuhan. Sehingga bertanya, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Kapan datangnya Rasul pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala? Sudah 3 tahun kita mengalami hal yang sangat menyedihkan seperti ini.
Kemudian dikatakan oleh Rasul, inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan itu akan segera datang. Pertolongan itu akan segera datang. Maka tidak lama daripada itu datang perintah untuk berhijrah, mulai keadaan mulai membaik. Mulai membaik. Jadi memang ukurannya itu bukan dunia. Kalau Rasul mau, pasti akan turun emas dan makanan dari langit. Sebagaimana Maryam juga minta hidangan dari langit, minta hidangan dari surga. Jadi Siti Maryam itu makan itu jarang makan dari dunia, makannya memang dari surga. Dan itu ya memang diskenario oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau makan dari dunia, ya mungkin tidak akan terjadi namanya Isa. Karena ya apapun manusia tetap ada hukum dunia. Hamil ketika dia harus berhubungan dengan lawan jenisnya. Tapi memang skenario Allah didesain Maryam itu memang tidak makan makanan dunia, jarang sekali. Sampai Nabi Zakaria itu bingung. Nabi Zakaria itu sampai bingung. Maryam mikir atau mangannya tekondi. Akhirnya turun ayat itu. Ya, ini yang diceritakan oleh Al-Quran. Maryam, iki makanan tekondi. Aku njaluk nang Tuhanku. Dan itu makanan surga. Dan itu ditulis di dalam Al-Quran, diabadikan di dalam Al-Quran. Karena makanannya selalu makanan surga, sehingga ada sebab logis Isa lahir dari rahim ibu Maryam tanpa harus ada hubungan jima atau hubungan suami istri. Ya karena makanannya itu senantiasa makanan surga, sehingga rahimnya terkondisikan bisa memancarkan atau bisa menciptakan sebuah janin yang memang tidak harus dari proses seperti halnya manusia biasa. Jadi ada sebabnya. Ada sebabnya. Nah, itu logikanya. Cuman kan kadang-kadang kita nggak paham. Ya, tidak paham. Nah, yang menjelaskan seperti ini kan juga ulama, para mufassirin. Sehingga rahim daripada Ibu Maryam itu betul-betul terjaga. Bahkan asupan nutrisinya bukan dari dunia. Nah, hal yang seperti ini itu akhirnya disalah tafsirkan oleh orang Nasrani. Bahwasanya Isa itu memang tidak hadir dari dunia, hadirnya dari surga. Memang putra Bapak yang diturunkan dari surga. Kenapa? Wong Maryam saja tidak pernah makan makanan dunia. Sehingga untuk mengkonter itu, maka timbullah pernyataan Al-Quran, Muhammad itu juga seperti dirimu. Dia pergi ke pasar-pasar dan dia makan. Bahkan Al-Quran juga mengkonter, wa ummuhu siddiqah kana yakulanit to'am. Maryam itu orang yang benar, dia juga makan. Yang berbeda makanannya tak kirim dari surga. Kalian makan ada di dunia. Ndak mangan ya podo luwene. Ya, cuman beda asal makanannya, dijaga betul. Nah, maka dari itu ketika kita meniti ketaatan, kadang-kadang aku kok enggak alim-alim. Aku kok enggak pinter-pinter. Aku kok enggak warok-warok, aku kok enggak khusyuk-khusyuk dalam sholat. Hatiku kok cik. Nah, itu semua serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau kita pikirkan, maka nanti akan mengurangi kebiasaan amal yang sudah kita lakukan. Kebiasaan amal soleh yang kita lakukan akan mengurangi hal itu. Jadi kalau itu kita pikirkan terus menerus terlalu dalam sehingga kita terjebak di situ. Padahal seharusnya dalam kita beribadah itu gerak cepat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa pikir panjang.
Sehingga terlalu banyak berpikir yang seperti itu akan menjebak kita, sehingga kita terjebak dalam keadaan mikirno kapan dan kapan. Sudah, kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La tastaghrib wuku al-aqdar ma dumta fi hadad dar fa idza ma abrazat illa ma huwa mustahiqqum wasfuha wa wajibun na'tuha. La tastaghrib, jangan merasa aneh. Ya, gharaba. Kalau dalam Al-Quran ayat yang bunyinya aneh namanya gharib gitu ya, atau gharaib. Maka dalam tajwid itu ada belajar gharib. Ya, salah satu gharibnya apa? Sudah belajar gharib? Belum. Ya, salah satu gharib itu bismillahi majriha. Tulisannya majroha. Bacanya majriha. Ya. Kemudian semua Al-Qur'an dari depan ya, bacanya mesti summa. Di juz 30 ada yang baca sama. Jadi bacaan sama dalam juz 30 itu surat apa itu? Ya, di situ lupa saya suratnya. Itu gharib karena menyalahi adat yang dari depan Al-Fatihah. Dibaca sama. Ada bacaan imalah, ada bacaan ismam. Itu semuanya gharib. Yang aneh, tidak sesuai kewajaran. La tastaghrib wuku al-aqdar. Jadi jangan merasa heran atau merasa aneh. Ma dumta fi hadad dar. Atas penderitaan yang terjadi di muka bumi ini. Jadi selama kita masih hidup di muka bumi ini, jangan merasa aneh dengan penderitaan. Ma abrajat illa ma huwa mustahiqqum wasfuha. Karena di dunia ini hanya akan menampakkan ya yang mestinya ditampakkan. Oke. Apa yang mesti ditampakkan oleh dunia? Mesti di dalam dunia ini menampakkan kesusahan dan juga kesenangan. Karena itu memang tugasnya dunia. Tugasnya dunia menampakkan kemewahan, tapi juga menampakkan penderitaan. Itu tugasnya dunia. Karena memang wamal hayatud dunya mata'. Karena memang dunia itu diciptakan untuk medan ujian bagi makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena memang dunia ini diciptakan sebagai medan tujuan ujian bagi makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali kita menderita, ingat orang yang jauh lebih sempurna daripada kita, orang yang jauh lebih baik daripada kita, orang yang jauh lebih mulia daripada kita, orang yang doanya jauh lebih ampuh dan mustajab daripada kita, hidupnya pun dipenuhi penderitaan. Jadi harus ingat, ketika kita dalam fase mengalami penderitaan, itu kita harus ingat bahwasannya ini memang sudah wajib ditampakkan oleh dunia. Bahkan Rasul pun tidak luput dari hal ini. Maka Rasul pun tidak luput dari penderitaan dunia. Siapapun, bahkan orang yang dituhankan yaitu Isa alaihi salam, juga tidak luput dari penderitaan dunia. Sebelum jadi Tuhan kan dia dikejar-kejar. Ya.
ditimpuk batu, dikejar-kejar, sampai terakhir disalib, merasa disalib, maksudnya yang mengejar itu merasa sudah menangkap, akhirnya disalib. Bagaimana Nabi Ayub? Seluruh nabi mesti mengalami penderitaan, padahal mereka adalah orang yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Danio kita. Waktu itu saya juga pernah mengalami, tapi alhamdulillah ya, dengan petunjuk dan izin Allah, dengan rahmat Allah, akhirnya bisa menyikapi dengan baik. Waktu itu saya pernah sakit-sakitan 3 tahun. 3 tahun. Keluar masuk rumah sakit itu 3 tahun. Alhamdulillah, awalnya memang frustasi, ya, stres, gak sembuh-sembuh dan seterusnya. Tapi dalam satu sisi saya ingat Nabi Ayub. Alhamdulillah Allah mengingatkan saya kepada Nabi Ayub. Ya Allah, Nabi Ayub itu sakit 18 tahun. Aku iki duduk nabi, aku iki ya duduk wong sing mulia atau dan seterusnya, merasa rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sakitku hanya seperti ini, tidak ada apa-apanya dibandingkan Nabi Ayub alaihissalam. Sehingga itu dengan keadaan seperti itu timbul sugesti merasa tegar. Merasa tegar, Pak. Jadi ingat Nabi Ayub itu, kita akhirnya menyikapi sakit itu dengan tegar, ketegaran. Alhamdulillah dengan sugesti itu akhirnya dapat kepercayaan diri dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat ya, kalau kita sedang mengalami fase penderitaan atau fase kesusahan, ingatlah kesusahan para rasul dan bandingkan kualitas diri kita. Kita ini bukan rasul, kita ini bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Yang rasul saja diuji dengan penderitaan yang begitu dahsyat, apalagi kita. Dan tidak ada manusia itu yang senang penderitaan. Raunoh. Mesti tidak ada. Tidak ada manusia yang senang penderitaan. Mesti manusia itu ya gak senang penderitaan. Tapi penderitaan itu mesti dialami oleh manusia. Dan kesenangan juga mesti dialami manusia. Manusia itu lek ndak ngalami sedih ya ngalami senang. Siapapun orangnya pasti pernah mengalami kesedihan dan juga mengalami kesenangan. Maka itulah sebenarnya roda penampakan dunia. Kalau kita faham itu, insya Allah kita menyikapinya bisa tegar. Ya, kita bisa mantap menyikapi hal itu. Saya kira demikian, sudah jam 5. Ada pertanyaan? Cukup ya? Ya, karena memang ini motivasi agar kita bisa pede ya dalam menapaki ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa pede dalam menyikapi perilaku dunia sehingga kita tidak merasa aneh akan perilaku dunia. Ketok wong dak taat ya biasa ae ya memang Gus dunia. Ketok wong jahil, ketok wong seneng fitnah, ketok wong seneng hasud, ketok wong seneng nyinyir dan seterusnya biasa wae. Memang itu perilakunya dunia. Kalau kita sudah keluar dari dunia ini, yang seperti itu sudah tidak ada. Kalau kita mau seneng, yaitu perilakunya surga. Kemudian yang lain-lain ya perilakunya selain surga. Maka dari itu suwun mohon dengan sangat mulai dari dini dipahamkan, disadarkan dalam hati kita. Nek seneng iku ya bagiane urip, sudah takdir kehidupan. Sengsara, sedih juga takdir kehidupan. Dan ingat, tidak ada orang yang senang terus-menerus dan tidak ada orang yang menderita terus-menerus. Mesti ada endingnya, mesti ada akhirnya. Tugas kita tetap sabar, tugas kita tetap bersyukur. Kalau lagi susah sabar, kalau lagi senang bersyukur. Maka itu yang menjadi inti daripada kehidupan atau kita menyikapi kehidupan di dunia kita ini.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, menyayangi kita, merangkul kita dan menjaga kita untuk tetap dalam jalan yang lurus yaitu ad-dinul Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.